Berlatar pada tahun 1879 ketika game RDR2 benar-benar real life terjadi di dunia nyata, ada sebuah kota kecil bernama Rose Creek yang saat ini sedang dijajah oleh seorang pria kaya raya bernama Boog yang berniat untuk merebut tanah ini untuk dijadikan pertambangan emas yang memang berlimpah ruah di bukit dekat kota kecil ini. Selain telah menyuap sheriff dan melakukan kerja paksa pada remaja dan lansia di kota ini, Boog juga telah menyebabkan semua warga kelaparan dan tak punya apa-apa lagi akibat ancaman yang setiap hari diberikan oleh para anak buahnya, sehingga segelintir warga yang menentang ini pun berkumpul di gereja untuk menentukan apakah mereka akan menyerahkan tanah ini begitu saja atau melawan dengan segenap kemampuan. Dari sekian banyak warga, ada satu pasangan suami istri yang begitu cinta dengan tanah kelahirannya. Dia bernama Emma dan suaminya yang mendukung agar mereka bekerja sama untuk tetap mempertahankan tanah ini dan tidak menyerah begitu saja. Tapi tiba-tiba Man with dozens of hired guns on his payroll. We know that term. Ya, inilah bebenguk si Boog yang terkenal kejam dan punya selusin pasukan yang siap membunuh siapapun yang berani melawan. Boog dengan terang-terangan akan membeli sebidang tanah ini dengan harga $20 atau sekitar Rp290.000 yang jumlah tersebut sangat amatlah kecil yang bahkan jumlah tersebut tak akan mampu untuk membuat mereka semua bertahan sampai 1 tahun ke depan. It won't sweeten. This is your God. Boog mengatakan jika dirinya akan kembali ke sini dalam 2 minggu lagi, dan jikalau mereka masih berada di sini, Boog akan memaksa mereka untuk pergi meskipun itu harus membunuh wanita dan anak-anak kecil yang ada di sini. Dengan modal pasukan bersenjata lengkap, Boog mengusir bapak pendeta dan semua orang keluar dari gereja. Lantas mereka pun menghancurkan sekaligus membakar tempat ibadah satu-satunya di kota kecil ini, yang ketika satu pendeta disiksa karena melawan, suami Emma yang emosi pun akhirnya melawan dan mengeluarkan kata-kata yang membuat Tuan Boog tersinggung. What kind of man are you? Land! Ya, Boog dan anak buah pun menembak 6 orang termasuk suami Emma secara tidak puguh-puguh, di mana kejadian hari ini sangat-sangat membuat semua warga terpukul, terlebih lagi Emma yang memiliki dendam pribadi atas kematian suami tercintanya. Beralih ke tempat lain, di situ kita akan diperkenalkan dengan seorang koboi berkemeja hitam yang baru tiba di sebuah kota kecil bernama Amador yang merupakan kota terdekat dengan kota Rose Creek. Kedatangan koboi ini cukup menarik perhatian semua warga karena selain memiliki aura kegelapan, penampilan dan pemilihan warnanya pun cukup menyiratkan jika koboi satu ini bukanlah koboi sembarangan, apalagi pakai junior. Oh, you are, cowboy. Dialah Chisholm, seorang perwira tinggi sekaligus penjaga perdamaian yang dikirim dari Kansas untuk memburu seorang buronan yang dari informasi, buronan ini telah membunuh seorang petani, memperkosa anak gadisnya, dan menggantung istrinya seperti binatang. Melihat gerak-gerik Chisholm yang tegas, lantang, dan berani membuat beberapa koboi yang ada di sana langsung bersiap dengan senjatanya, yang ketika Chisholm membisikkan sesuatu di telinga si bartender, tiba-tiba ya, ternyata buronan yang dicari adalah si bartender itu sendiri yang memang sedang menyamar untuk mengelabui para pemburu, di mana saat semua orang sedang keluar sambil ketakutan, ada satu koboi bernama Faraday. Karena bagaimana tidak, Faraday ini pernah punya pengalaman menjinakkan dinosaurus, sekaligus menjadi anggota Guardian of Galaxy yang tentu musuhnya jauh lebih kuat, Thanos.
Setelah menjelaskan kepada sheriff setempat tentang siapa dia dan apa tujuannya, Chisholm pun langsung naik kuda untuk pergi dari sini yang kebetulan saat itu ada Emma bersama sahabat dekatnya. Taking the town, he's killed half a dozen men. We got the sheriff on his payroll. Offer up the particulars. Rose Creek, it's only 4 days ride. Dengan satu kantong berisi harta patungan seluruh warga kota Rose Creek, Emma sambil menangis memohon untuk supaya Chisholm dibukakan hatinya dan mau menolong warga yang sedang kesulitan, yang mana sebagai seorang perwira tinggi penjaga perdamaian, tidak etis rasanya jika harus menolak permintaan orang yang sedang kesulitan. I seek righteousness, as should we all. And where's Bo? Sacramento, back in less than 3 weeks. Sementara itu di belakang kita akan melihat Faraday sedang kabur membawa semua uang hasil judinya barusan, di mana dia dicegat oleh dua pemain judi yang sudah kalah tempo hari dan berniat untuk mengambil kembali uangnya sekaligus membunuh Faraday di tempat yang sepi. Raut santai dan legowo nampak tergambar di wajah Faraday yang tidak ada takut-takutnya ini ketika dua pistol mengarah tepat di depan babangusnya, dan justru dia malah mengeluarkan satu pak kartu untuk bermain sulap sebentar. Dan You just show us our money, 30. 52 card. Put the card back in the deck. Yeah. Come on, let's go. And a cut. Miraculously. Oh, yeah. We're never gonna cross paths. setelah menakuti dua penjudi tadi, Faraday pun datang ke tempat kuda untuk membeli kembali kudanya setelah tempo hari kalah judi dengan menggunakan kudanya sebagai taruhan. Namun karena Faraday tidak punya cukup uang, akhirnya dia terlibat sedikit cekcok dengan pemilik baru kuda tersebut. Saat itulah muncul Chisholm yang langsung membeli kuda tersebut, yang mana sebagai imbalannya Faraday harus ikut bersamanya dalam sebuah misi. Apalagi setelah dialungan satu kantong berisi emas, Faraday seketika otokoh dan mau mengikuti kemanapun Chisholm pergi. Is it difficult? Impossible. Tiba di persimpangan, Chisholm menyuruh Faraday dan Teddy untuk ambil jalan lain menuju sebuah desa yang di situ ada seorang koboi bernama Goodnight yang ternyata adalah seorang koboi terkenal yang punya julukan malaikat maut berkat skill menembaknya yang tidak pernah meleset. Sedangkan Chisholm dan Emma akan pergi ke sisi lain untuk merekrut koboi lain yang memiliki skill mumpuni untuk mengajaknya bergabung dalam misi berbahaya ini. Berlokasi di gubuk tua, orang yang Chisholm cari ternyata sudah meninggal dunia, dibunuh oleh seorang buronan bernama Pasquez. Ini orangnya yang karena Chisholm tak punya masalah dengannya, dia pun mengajak Pasquez bergabung dalam misi membunuh Bog, sang orang kaya yang jumawa. Good luck, my friend. Di sisi lain, Faraday dan Teddy akhirnya tiba di tempat yang dituju. Di situ sedang diadakan sebuah acara duel tembak antara seorang koboi amatir dengan seorang pria asal Asia bernama Billy. Ini orangnya yang mana duel ini berlangsung menarik tatkala Billy menanggalkan sabuk pistolnya untuk adu cepat siapa yang lebih dulu bisa membunuh. Dan On my gun. ya, rupanya Billy ini adalah anak buah sekaligus pelayan dari orang yang Faraday cari. Inilah Babangus Goodnight yang melegenda yang katanya dijuluki sebagai malaikat maut berkat kemampuannya yang tidak pernah meleset, yang ketika Faraday menyebutkan nama Chisholm, Goodnight dan Billy pun langsung ikut dengan mereka berdua. Sam Chisholm sent us. Singkat cerita, akhirnya terkumpullah 5 orang koboi berkualitas termasuk Chisholm, di mana mereka akan menempuh perjalanan berkilo-kilometer untuk pergi ke kota yang dituju, yakni kota Rose Creek. Tiba di desa kecil, Chisholm dan kawan-kawan bertemu dengan 2 koboi polontong yang menawarkan sebuah senapan milik sang pembunuh terkenal bernama Jack Horn, di mana mereka dengan sombongnya mengatakan jika senapan tersebut mereka rebut langsung dari tangan Jack Horn sendiri. Dan tiba-tiba, Hey, he might have killed 300 crow, but he ain't never met the Pigeon Brothers before. The hell are you trying to imply? ya, inilah sosok Jack Horn, sang pembunuh terkenal itu, di mana tindakannya barusan sudah cukup membuktikan jika Jack ini adalah tipikal orang yang tak akan segan-segan untuk menghilangkan nyawa seseorang, apalagi ketika senapannya dicuri. Dan bagi Chisholm, ini adalah kesempatan emas untuk mengajaknya bergabung dalam misi tersebut. You must be out of work.
Tiba di wilayah suku Indian yang dipenuhi bukit bebatuan, Chisom dan kawan-kawan memutuskan untuk bermalam di sana sampai esok pagi, di mana Goodnight dan Chisom pun mengobrol berdua tentang masa lalu yang akhirnya mengungkapkan sebuah fakta menyedihkan tentang kehidupan si Chisom ini, bahwasannya seluruh keluarganya yakni ibu, ayah, dan adik-adik perempuannya tewas oleh serangan yang dilakukan sekelompok koboi sadis atau tentara bayaran yang pengalaman tersebut tak akan pernah bisa ia lupakan seumur hidupnya. Keesokan paginya, Chisom dan kawan-kawan dibangunkan sekaligus dikejutkan oleh kemunculan satu orang Indian yang muncul membawa rusa mati. Dia bernama Red Harvest, kita panggil saja Red. Ini babangusnya. Sama seperti Chisom, Red memiliki jalan ninjanya sendiri dengan memisahkan diri dari kelompok alias sukunya sendiri. Yang ketika Chisom bertanya, apakah kau ingin membunuh orang jahat? Red pun menjawab, kan tenan atuh. Tibalah mereka di tempat yang dituju yakni kota Rose Creek dengan 7 anggota termasuk Chisom. Lengkaplah sudah kelompok ini sesuai judulnya, yakni The Magnificent Seven alias 7 yang menakjubkan. Kemunculan Chisom langsung disambut oleh sheriff dan satu orang kepercayaan Tuan Bog bernama Miken. Ini bebenguknya, dia dan ke-22 anak buahnya pun menghadang Chisom di tengah jalan untuk mengatakan bahwa senjata dilarang di kota ini, sehingga beliau meminta Chisom untuk menyerahkan senjatanya jika ingin singgah di kota ini. Sheriff? Ketika Chisom akan menyerahkan pistolnya, semua penjahat ini pun langsung bersiap. Yang ketika Chisom mengatakan, saya sih oke-oke saja menyerahkan pistol ini, tapi nampaknya teman-teman saya yang ada di belakang kalian keberatan dengan permintaan itu. Dan Neko! merasa punya backingan yang kuat yaitu Bog, Miken pun dengan sombongnya mengatakan bahwa mereka bertujuh tidak akan mampu untuk mengalahkan pasukannya. Yang ketika Miken memanggil ke-22 anak buahnya untuk keluar, tiba-tiba ya, dari sini terjadilah baku tembak beradrenalin di mana mereka bertujuh sangat hebat dan sangat jago sekali dalam menembak. Gerakan dan instingnya sangat cepat yang membuat satu persatu anak buah Miken mati dengan sangat cepat tanpa bisa memberikan perlawanan yang seimbang. Dari sekian banyak anggota Magnificent Seven, ada satu anggota yang katanya legenda dan memiliki julukan Malaikat Maut, yang faktanya sejak tadi dia belum membunuh satu penjahat pun. Bahkan ketika satu target berada tepat di depan matanya, Goodnight nampak ragu dan gelisah ketika akan menarik pelatuk senapannya. Sampai sini akhirnya terkuak jika Goodnight memiliki trauma akan membunuh seorang manusia, di mana trauma itu muncul akibat masa lalunya yang kelam dan sudah membunuh ratusan nyawa, sehingga kini dirinya mau tidak mau harus menghadapi trauma tersebut apabila ingin misi ini berhasil. Kenapa?